Shalom sahabat-sahabat Gloria dan Kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan Praise and Worship. Kitab Mazmur katakan di dalam Mazmur 150, biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dengan kata lain, sahabat-sahabat Gloria dan saya, kita makhluk hidup yang bernafas, tidak ada alasan untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Why? Itu pertanyaannya. Kenapa? Saya ingat kejadian ini udah cukup lama. Suatu ketika dalam satu acara retret mahasiswa, gitu ya, satu kampus, ada sekitar 200-300 orang pesertanya pada zaman itu. Pada saat itu retret ini belum dibagi-bagi gitu ya. Jadi retret penyembah luka batin disambung dengan retret pencurahan Roh Kudus. Retret hidup baru dalam Roh Kudus pada zaman itu gitu ya. Jadi kami itu retret makan waktu sekitar 4 harian, kalau 4-5 hari gitu ya. Zaman mahasiswa lagi libur kuliah, kita retret 4-5 hari. Kami cuman ada pembicara itu cuman 4 bersama dengan pastor, jadi 5 orang. Sesi saya cukup banyak pada saat itu, yang sangat menguras energi gitu ya. Pada saat itu benar-benar energi saya udah habis-habisan, dan saya juga sesi terakhir saya adalah pencurahan Roh Kudus. Karena sudah beberapa hari saya ngisi sesi itu, kayaknya cerita itu udah habis gitu ya. Benar-benar nguras tenaga, nguras energi, nguras ide. Sampai hari itu ketika selesai sesi saya pagi, lalu ada sesi yang namanya konseling dengan kakak pendamping. Barisan di tempat saya tuh cukup panjang gitu, sampai saya melewatkan makan siang, nggak sempat makan. Saya cuma punya waktu itu sekitar 30 menit untuk persiapan sesi pencurahan Roh Kudus sore. Saya langsung masuk kamar, saya rebahan karena udah pegel banget gitu ya, udah sakit semua tuh, tulang-tulang pinggangnya udah encok semua. Ya udah, di kamar itu ada satu orang pembicara, ibu gitu ya, tante. Beliau sedang mempersiapkan sesi setelah saya. Nah, pada saat itu saya rebahan, saya capek sekali, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Si ibu ini rajin, dia buka-buka gitu ya. Dia tanya sama saya gini, Medi nggak persiapan? Saya bilang, iya tante, tapi saya nggak siapan juga gitu ya. Karena saya udah teler, saya tepar, saya tidur, lemas banget, nggak sempat makan siang udah kelewat gitu ya. Tapi saya lapar. Tapi saya ingat gini, kalau pencurahan Roh Kudus katanya disuruh puasa. Gue sih nggak usah puasa ya, karena gue nggak kebagian makan gitu ya. Dan di kamar saya itu ada biskuit yang saya bawa tinggal 2 keping. Saya pengen makan, tapi saya ingat orang bilang suruh puasa. Tapi pada saat itu Roh Tuhan hanya katakan gini, makan aja. Ya sudah, saya makan. Tinggal 2 keping itu. Waktu itu saya cuma punya waktu 10 menit, saya turun ke bawah, saya mandi untuk langsung ke aula besar. Pada sampai di aula besar, semua udah siap gitu ya. Saya capek sekali. Saya cerita sama peserta bagaimana keletihan saya gitu ya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya tentang satu lagu. Jadi begini sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan, nyanyikan terus puji-pujian kepada Tuhan. Itu yang pemazmur katakan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan lagu itu dibutuhkan di dalam hidup kamu, gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Pada saat itu saya ingat satu orang kudus pernah berkata gini, pujian itu punya kekuatan 2 kali berdoa. Ketika di kamar karena begitu capek, begitu lemah, gitu ya, lemes, saya bilang sama Tuhan, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tapi Roh Tuhan taruh dalam hati saya lagu, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sahabat-sahabat Gloria kasih Tuhan pasti tahu tuh lagu tahun kapan gitu ya. Lagu jadul banget. Ketika saya masih cute-cute gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Ketika di kamar saya nyanyikan lagu itu 1 kali. Ketika di aula besar
Saya cerita sama semua apa yang saya alami gitu ya, capaian saya dan segala macam kehabisan ide gitu ya. Lalu saya ajak semua peserta untuk menaikkan pujian itu. Saya bilang tadi saya di kamar sudah 1 kali nyanyi. Kalau seorang kudus bilang bahwa pujian itu punya kekuatan 2 kali berdoa, ayo nyanyi bersama saya. Saya ajak mereka nyanyikan lagu itu 2 kali. Udah selesai nyanyi 2 kali, saya mulai bagikan pengajaran nggak lama karena capek gitu ya, udah nggak ada ide. Saya cuma ngomong 10 menit, lalu sudah mulai doa untuk pencurahan Roh Kudus. Saya cuma nyanyi itu 1 bait loh. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Glory dan kasih Tuhan, kita tadi tahu ya bahwa pujian penyembahan punya kekuatan 2 kali berdoa. Di kamar saya yang 1 kali, di ruangan aula itu saya 2 kali beserta dengan semua peserta. Lagu itu Yesus yang bela saya, bukan saya. Sore itu yang berperang gantikan saya adalah para malaikat di surga yang diutus oleh Allah bantuin saya. Siapa yang adakan pencurahan Roh Kudus? Bukan saya. Saya cuma bicara 10 menit, saya kehabisan ide. Saya cuma ajak mereka nyanyi sama-sama. Habis itu untuk masuk doa pujian doa pencurahan Roh Kudus, saya cuma bilang berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Apa yang terjadi? Saya juga syok, saya juga kaget. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah itu semua sudah rebah di dalam roh. Nggak ada 1 orang pun yang berdiri kecuali beberapa orang panitia, tim gitu ya, tim pelayan. Semuanya udah rata. Saya bilang, Tuhan mau ngapain nih? Dan tiba-tiba Roh Kudus cuma bilang, udah santai aja, duduk aja, kamu kan capek. Jadi siapa yang adakan pencurahan Roh Kudus sore itu? Roh Allah sendiri. Sahabat-sahabat Glory dan kasih Tuhan, itu loh gunanya kenapa setiap makhluk hidup yang bernafas disuruh memuji Tuhan, nyembah Tuhan. Kenapa? Karena setiap lagu pujian penyembahan itu biasanya isinya adalah firman. Firman itu ngapain? Membangkitkan iman. Dan seorang kudus katakan pujian punya kekuatan 2 kali berdoa. Kalau nggak ada ide berdoa, nyanyi aja nyembah Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu kapan pujian itu dimunculkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Saya selalu muji Tuhan, nyembah Tuhan, ini mungkin cuman 1 bait atau 1 refren saya nyanyikan. Tapi saya tahu itu menguatkan iman saya. Itu membantu kehidupan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memuji dan menyembah Tuhan terus-menerus selama nafas masih ada. Amin.